Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kak Pinkan. Nah, sebentar lagi kita akan memulaikan ibadah YMPA secara online. Sebelum kita memasuki ibadah, kita menyanyikan lagu Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Dan sebentar lagi kita akan memulai ibadah secara online. Tuhan, kiranya Engkau pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir dengan tidak kurang satu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan bermazmur. Sebelum kita bermazmur, kita menyanyikan lagu Selamat selamat datang Yesus Tuhanku. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Nah adik-adik, kita akan bermazmur. Sebelum kita membaca mazmur, kita siapkan dulu Alkitabnya adik-adik. Kalau sudah disiapkan Alkitabnya, kita akan membaca Mazmur 15 ayat 1-5. Mazmur 15 ayat 1-5. Kalau sudah ketemu adik-adik, kita akan membacanya ya adik-adik. Mazmur 15 ayat 1. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Ayat 2, yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ayat 3, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Ayat 4, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi.
Ayat 5, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan rimba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan sama Kakak Layan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan semalam atas hidup kami. Dan kami di pagi hari ini boleh kembali ada dan boleh bersama-sama mengikuti HMPA. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh mendengarkan dengan baik dan benar. Tuhan berkati supaya adik-adik Layan ini boleh duduk dengan diam dan mendengarkan, lalu boleh melakukan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Tuhan juga memberkati hamba-Mu di dalam keterbatasan Tuhan mampukan dan layakan. Tuhan Yesus, ampunilah kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kita buka Alkitabnya dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Ya, Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Perikopnya tentang perumpamaan tentang talenta. Sudah dapat semuanya? Kalau sudah, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, adik-adik, pasti adik-adik sudah pernah dengar, dan ini mungkin kalau di IHMPA sering ya kita bicara tentang talenta, perumpamaan talenta. Nah, sebelum Kak Dia jelasin, kita dengerin dulu yuk, kita lihat videonya seperti apa. Komik Alkitab Anak. Perumpamaan talenta, sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Suatu hari, ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu tuan itu memanggil 3 hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya. Hamba pertama diberi 5 talenta, hamba kedua diberi 2 talenta, dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya.
Kemudian pergilah tuan itu keluar negeri dan meninggalkan 3 hambanya. Hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi. Hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Suatu hari, tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing. Tuan itu memuji hamba pertama dan kedua karena telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak. Tetapi, tuan itu memarahi hamba yang ketiga yang malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Tuan itu menghukum hamba ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Adik-adik tadi sudah melihat ya tentang video singkat tentang perumpamaan tentang talenta. Nah, kalau tadi itu ditulisnya itu dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Tetapi yang sesuai dengan SBA yang akan kita bahas itu dari pasal 25 ayat 14 sampai 18. Nah, adik-adik tadi sudah melihat secara langsung dan mendengarkan perumpamaan tentang talenta. Nah, adik-adik pasti sudah tahu ya, talenta itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau kita ngomong tentang talenta itu adalah potensi, kemampuan yang dimiliki. Nah, setiap orang itu punya kemampuan, punya potensi. Sama nggak kira-kira potensinya si A, si B, atau si C? Nggak sama. Tapi setiap orang Tuhan sudah berikan talenta masing-masing. Tuhan kasih potensinya masing-masing. Tetapi setiap orang antara satu orang dengan yang lainnya berbeda, nggak sama. Gitu ya. Nah, ini Kak Dea cari informasi tentang talenta. Talenta itu menurut beberapa sumber adalah potensi tertinggi yang ada pada diri seseorang. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, talenta itu pembawaan seseorang sejak lahir. Talenta sama dengan bakat gitu. Nah, memang betul talenta bisa dimiliki oleh siapa aja, termasuk Kak Dea, adik-adik yang di rumah gitu ya. Nah, tentang segala talenta itu tentang segala sesuatu yang dikaruniakan Tuhan pada seseorang selama ia hidup di dunia menurut kemampuannya masing-masing, seperti bakat, potensi, kecerdasan gitu ya. Nah, adik-adik tadi di dalam Alkitab yang sudah kita baca bersama dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 18 itu Tuhan memberikan talenta kepada 3 orang hambanya. Hamba yang pertama dikasih 5 talenta dan dia mengembangkan talenta itu, akhirnya dia mendapatkan laba atau hasil yang sama, jadi dia bisa mendapatkan keuntungan 5 talenta. Lalu yang satu orang lagi, orang kedua dikasih 2 talenta gitu ya. Dikasih 2 talenta, dia juga melakukan hal yang sama seperti yang tadi dikasih untuk yang orang pertama yang 5 talenta itu. Berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang terakhir, orang ketiga, dikasih 1 talenta, dia tidak melakukan itu, tapi disimpan untuk dirinya sendiri. Jadi nggak ada hasil yang didapat, yang dia
dia terima dari yang sudah dia lakukan. Nah, adik-adik, di sini Tuhan Yesus tuh mau mengajarkan kalau adik-adik itu punya kemampuan, adik-adik semua di sini punya kemampuan, punya sesuatu yang bisa dibanggakan, sesuatu yang bisa ditonjolkan gitu ya. Misalnya, oh aku ada yang di sekolah minggu ya di IHMPA yang Tuhan memberikan dia itu bakat kemampuan untuk bisa bernyanyi. Ada yang punya kemampuan bisa mewarnai. Ada yang Tuhan berikan talenta untuk mengajar. Itu. Siapa di sini yang mau menjadi seperti Kak Dea, Kak Upi, Kak Anita, Kak Yuda, Kak Ros, Kak Sherly menjadi pengajar-pengajar IHMPA? Nah, itu juga talenta yang Tuhan berikan. Tuhan mempercayakan kepada setiap kita untuk bisa mengembangkan talenta yang Tuhan sudah kasih. Gitu. Nah, Kak Dea percaya nanti 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan, pasti ada adik-adik yang saat ini lagi duduk manis mendengarkan firman Tuhan, akan ada yang menjadi seorang pengajar. Pasti pengajar IHMPA atau IHMPT. Gitu. Karena dulu Kak Dea juga IHMPA, Kak Dea juga sama dengan kakak-kakak yang lainnya. Kalau adik-adik tahu Kak Gloria, dulu Kak Gloria itu juga guru sama seperti adik-adik IHMPA, sekarang sudah menjadi kakak layan juga. Banyak, ada Kak siapa lagi ya, Kak Anita juga, semua sama gitu ya. Nah, cuman sekarang talenta yang Tuhan sudah kasih itu mau atau enggak adik-adik bagikan, mau atau enggak adik-adik kembangkan gitu. Jadi adik-adik di sini, apa sih tujuan Tuhan itu memberikan talenta buat setiap kita, buat adik-adik dan Kak Dea? Yang pertama, untuk membantu orang lain. Gitu. Yang kedua, untuk menghasilkan suatu karya. Di sini adik-adik kelas kecil siapa itu Kak Dea sudah banyak yang sudah naik kelas tanggung ya. Nah, jadi ada yang kalau adik-adik pernah tahu Kak Veo itu kakaknya Jordan. Itu dia pintar menyanyinya bagus, suaranya bagus, Tuhan kasih talenta dia menjadi seorang penyanyi gitu ya. Nah, mamanya Kak Veo itu tahu kok Kak Veo suka menyanyi, akhirnya difasilitasi dengan apa? Les nyanyi. Akhirnya Kak Veo sekarang sudah menyanyi lomba-lomba. Nah, untuk bisa menjadi seorang penyanyi, pasti orang itu butuh latihan, bisa latihan sendiri atau latihannya ikut les seperti itu. Jadi adik-adik, kalau kita mau, talenta itu kan anugerah yang Tuhan berikan ya. Setiap orang itu Tuhan sudah kasih kemampuan masing-masing. Tuhan sudah kasih, si A dikasih kemampuan untuk bisa menari misalnya, talentanya menari. Atau Fidelin itu pintar apa? Dia namanya gimnastik ya, Pak Dedik tahu ya. Dia ikut les itu. Ya, mungkin nanti mau jadi pebalet ya, mau jadi balerina, balet gitu ya. Nah, ada yang dikasih Tuhan talenta pemain bisa main gitar atau main piano. Jadi nanti 5 tahun atau 10 tahun ke depan bisa menjadi seorang pemain musik gerejawi seperti papanya Fidelin, seperti Kak Lina, Kak Nidi, atau seperti Kakak Astrid gitu. Jadi adik-adik di sini semuanya talenta yang Tuhan sudah kasih harus dikembangkan supaya apa? Supaya dengan adik-adik mengembangkan talenta yang sudah Tuhan kasih, itu adik-adik secara nggak langsung itu memotivasi teman-teman lainnya untuk, oh iya ya, si ini bisa main musik nih, oh si ini bisa ini, aku suka main musik, aku mau belajar Jadi membantu orang lain, memotivasi teman-temannya untuk bisa sama-sama mengembangkan bakat. Nah, ingat tapi talenta itu adalah anugerah yang Tuhan sudah berikan. Setiap orang punya talenta. Setiap orang Tuhan sudah kasih porsinya masing-masing. Tinggal bagaimana kita mengembangkan talenta yang sudah Tuhan kasih. Begitu. Jadi kalau tadi tentang si 3 hamba yang Tuhan tadi percayakan untuk diberi talenta, kenapa sih kok Tuhan kasih? Si hamba pertama dikasih 5, hamba kedua dikasihnya 2.
hamba terakhir yang ketiga dikasih 1. Kenapa kok berbeda? Karena Tuhan itu memberi menurut kemampuan atau kesanggupan dari masing-masing hambanya. Tuhan tidak memaksakan. Jadi kalau misalnya Kak Dea ini punya talenta mengajar gini ya. Terus Kak Dea lihat Kak Anita, misalnya Kak Anita itu punya talenta bermain musik gitu ya. Kak Dea lihat Kak Anita bisa main piano. Aku juga harus bisa kayak Kak Anita. Gak mau kalah. Bukan seperti itu adik-adik. Kita tidak boleh yang namanya itu dimotivasi oleh temannya, boleh memotivasi teman supaya supaya mau mengembangkan bakatnya menjadi berkat buat orang lain, boleh, tapi tidak dengan melakukan yang misalnya memaksakan kehendak. Sudah tahu Kak Dia ini nggak bisa main piano, tapi Kak Dia memaksa supaya bisa main piano seperti Kak Anita. Jangan memaksakan adik-adik, lakukan saja yang menjadi bagian adik-adik. Misalnya dikasih talenta sama Tuhan untuk bisa mewarnai. Tapi kalau mau belajar yang lainnya boleh. Dikasih talenta mengajar, terus kayak misalnya Kak Dea dikasih talenta Tuhan mengajar, tapi Kak Dea nggak mau mengajar. Itu gini ya, bukan gini ya. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan talenta, yuk sama-sama dikembangkan talentanya supaya kita boleh membantu menolong orang lain, kita boleh menjadi berkat. Nah, adik-adik ya, yuk sama-sama menggunakan kemampuan dengan sukacita tanpa paksaan. Ya, yakin dan percaya kalau adik-adik yang saat ini ada ini mempunyai potensi yang harus digunakan dengan baik. Ya. Jadi kesimpulan kita di ibadah hari Minggu pelayanan anak di pagi hari ini adalah kita diajarkan untuk menjalankan atau menggunakan sebaik-baiknya talenta yang telah dititipkan pada kita dalam hal yang baik. Yang kedua, harus diketahui bahwa talenta setiap orang itu berbeda. Talenta bisa digunakan, ya. Kalau kita dapat talenta, kita harus menggunakan dengan baik. Kalau kita sudah menggunakan dengan baik, kita mengembangkan, maka Tuhan akan memberkati, Tuhan akan melipat gandakan talenta yang sudah kita berikan. Tapi dilakukan dengan sukacita, ya adik-adik ya. Itu yang bisa Kak Dia jelaskan. Selamat hari Minggu, selamat menjalankan dan mengembangkan talenta yang dipunyai oleh adik-adik dengan sukacita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah boleh membaca, mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan, berkati supaya adik-adik layan ini boleh mengembangkan bakat, potensi, talenta yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan adik-adik. Tuhan, berkati supaya adik-adik boleh menggunakan talenta yang Tuhan sudah kasih dengan baik, dengan penuh sukacita. Berkati orang tua adik-adik supaya bisa menyayangi dengan sukacita. Tuhan berkati adik-adik pelayan ini biar kiranya boleh menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya, yang dibawakan sama kakak Layan. Semoga bermanfaat ya adik-adik firman Tuhannya untuk kesehariannya adik-adik. Sebelum kita memberi persembahan, kita menyanyikan lagu Ku beri persembahan. Sambil
baru saja adik-adik memberi persembahan ya. Nanti persembahannya dititipkan sama mama papa ya adik-adik. Nah, kita akan berdoa untuk persembahannya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, baru saja kami memberi persembahan. Kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberi persembahan Tuhan, dan bisa berguna untuk gereja kami Tuhan. Hanya ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah online IMPA hari Minggu 18 Juli 2021, kita akan menyanyikan lagu Jalan serta Yesus. Ya adik-adik, sampai jumpa di hari Minggu selanjutnya. Dadah. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, IHMPA di minggu pagi hari ini sudah selesai. Kita akan mengakhirinya. Selamat hari Minggu. Kita akan berdoa untuk IHMPA yang akan diakhiri hari ini. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu melalui IHMPA, melalui YouTube di pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh ada hingga saat ini, semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih kami boleh terima hingga saat ini. Tuhan, kami mau menyerahkan aktivitas kami selama sepekan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati papa mama kami, kakak adik kami, opa oma, tante om kami, berkati juga teman-teman kami. Tuhan, di masa pandemi ini, biar kiranya kami boleh terus mengandalkan Tuhan Yesus, kami boleh menjaga protokol kesehatan, kami boleh menjaga jarak, dan Tuhan, berikan kami iman yang kuat dan imun tubuh yang baik, biar kiranya kami boleh melalui pandemi ini dengan penuh sukacita dan pengharapan, bahwasanya Tuhan Yesus pasti kasih yang terbaik buat setiap kami. Tuhan, aktivitas kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan ketika adik-adik lain ini harus belajar atau sekolah online, Tuhan memberkati, berikanlah motivasi yang baik buat adik-adik lain ini. Tuhan juga memberkati supaya adik-adik boleh hidup sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan juga berkati orang tua kami yang bekerja di luar rumah, berikanlah kesehatan selalu, dan Tuhan memberkati orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari Minggu ini kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Ampunilah kesalahan dan dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menjadi berkat dimanapun kami ada dan berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Jangan lupa dimanapun adik-adik tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.